Perkenalkan, nama saya Niputu Zevanya Putri Gracia Hartawan. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Sastra Inggris. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi critical thinking dengan topik bangunan nalar keputusan kuliah di UKSW. Masuk pada elemen pertama yaitu purpose. Tujuan saya ingin berkuliah adalah untuk mendapatkan pendidikan dan skill yang baik dalam studi yang saya minati, sehingga dapat mempersiapkan saya masuk dalam dunia kerja. Kemudian saya juga ingin berkuliah agar bisa menambah koneksi sebanyak-banyaknya, yaitu dengan membangun relasi pertemanan dengan teman-teman saya ketika saya berkuliah, khususnya berkuliah di UKSW. Masuk pada elemen yang kedua yaitu question. Saya ingin kuliah karena saya ingin belajar, mengasah kemampuan saya di bidang studi yang saya minati, membuat koneksi sebanyak-banyaknya, menambah skill dan pengalaman hidup, mencoba hal-hal baru, serta dengan saya kuliah, saya bisa mencapai tujuan yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Masuk pada bagian yang ketiga yaitu konsep. Menurut saya, kuliah yang ideal itu bukan hanya kita belajar secara akademik, bukan hanya kita mengikuti kegiatan-kegiatan, organisasi-organisasi, atau mungkin pelayanan kampus. Namun, menurut saya, kuliah yang ideal itu adalah bagaimana ilmu yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat selama kita kuliah, dapat kita kontribusikan kepada orang lain, dalam rangka mengupgrade diri kita supaya kita mempunyai rasa kepedulian kepada orang lain dan bisa menolong mereka, memberkati mereka, dan memberikan dampak yang positif juga kepada orang lain. Ya, masuk pada elemen yang keempat yaitu information. Menurut saya, salah satu orang yang menjalani kuliah yang ideal itu adalah Jerome Pauline. Nah, siapa yang terkenal Jerome Pauline? Jerome Pauline ini adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa full ke Jepang, dan saat ini dia kuliah di Waseda University mengambil jurusan matematika terapan. Kita bisa melihat Jerome berkontribusi secara aktif melalui konten-konten yang dia berikan di YouTube yang bersifat edukatif dan juga memotivasi, sehingga dia bisa memberikan dampak yang positif, bisa menginspirasi khususnya anak-anak muda supaya mempunyai keinginan juga untuk terus berprestasi, untuk terus belajar meraih mimpi mereka. Masuk pada bagian yang kelima yaitu asumsi, yang membuat saya bisa yakin menjalani kuliah yang ideal adalah saya mempunyai kesadaran dan tekad untuk mau terus belajar, untuk terus menambah pengalaman dan skill, untuk mau juga berkontribusi dengan apa yang saya bisa kontribusikan, dan juga bisa memberikan dampak positif bagi sesama. Dan juga saya bisa yakin karena adanya pertolongan dari Tuhan Yesus yang memampukan, menguatkan supaya saya bisa menjalani kuliah yang ideal. Masuk pada bagian yang keenam yaitu kesimpulan. Dengan adanya konsep, information, dan juga asumsi, yang bisa saya lakukan adalah saya bisa disiplin waktu dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang saya ikuti dalam masa kuliah. Kemudian, saya bisa memanfaatkan waktu semasa kuliah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, organisasi, maupun pelayanan guna mengembangkan skill dan juga menambah pengalaman baru. Masuk pada bagian yang ketujuh yaitu implikasi dan konsekuensi. Hal yang bisa saya lakukan adalah yang pertama membuat jadwal kegiatan-kegiatan saya semasa kuliah agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan teratur. Kemudian, saya akan memilih dan mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi yang saya minati guna menunjang skill saya. Dan yang terakhir pada bagian yang ke-8 yaitu point of view. Di sini saya sebagai mahasiswa yang memiliki keinginan dan kemauan untuk menjalani
kuliah yang ideal tersebut.